Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Fajari dengan NIM 215221355 dari kelas AKS 4I. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti tasawuf dan cabang-cabang ilmu yang dipelajari, dan hal ini berkaitan dengan mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Ibu Puput Dwi Lestari MAG. Kemudian terima kasih kepada Ibu Puput dan kepada teman-teman yang mendengarkan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Jadi arti tasawuf dan cabang-cabang ilmu yang dipelajari dikutip dari detik.com, detik edu, bahwa tasawuf adalah salah satu ilmu yang dikenal dalam ajaran Islam. Ada sejumlah definisi mengenai tasawuf sebagaimana diungkapkan oleh para ahli. Secara garis besar, para ahli mendefinisikan tasawuf sebagai moralitas yang berasaskan Islam. Tasawuf juga dikenal dengan sufisme. Pada prinsipnya, sasaran utama tasawuf adalah manusia dan segala tingkah lakunya. Jadi kurang lebih ya, pengertian tasawuf adalah suatu disiplin ilmu ya yang tumbuh dari pengalaman spiritual kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Nah, definisi ini diungkapkan oleh Sopana Nurdin dalam buku pengantar ilmu tasawuf. Jadi menurut Pak beliau, para ahli menyepakati bahwa tasawuf adalah moralitas yang berasaskan Islam. Rifai Siregar dalam tasawuf dari sufisme klasik ke neosufisme mengartikan tasawuf dalam definisi tersebut memiliki prinsip yang bermakna moral dan semangat Islam karena berbagai aspek ajaran Islam adalah prinsip moral. Jadi dijelaskan lebih lanjut bahwa tasawuf akan membina manusia agar memiliki mental utuh dan tangguh. Tasawuf mengajarkan bagaimana cara manusia agar menjadi insan yang berbudi luhur. Jadi sebagai makhluk sosial, kita kan ya sebagai hamba pasti harus memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pendapat lain, ada yang mengartikan bahwa tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak serta membangun lahir dan batin untuk mencapai ketenangan abadi. Ditinjau dari segi bahasa, tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti bersih. Seseorang yang sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan sufi adalah membersihkan batin melalui latihan dalam periode dan cara tertentu. Nah, sejumlah ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa tasawuf tak lebih dari etika Islam. Dalam hal ini, tujuan tasawuf adalah sama dengan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis tasawuf? Nah, Haji Abdurrahman mengatakan dalam buku Hakikat Ilmu Tasawuf, para ahli tasawuf membagi jenis-jenis tasawuf menjadi 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi atau tasawuf yang dengan pendekatan rasio. Sebab tasawuf jenis ini menggunakan bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, dan hubungan di antara keduanya. Kemudian ada tasawuf amali. Apa sih itu tasawuf amali? Nah, seperti jenisnya ya, amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah, ya amal-amal kita, seperti kita wirid, zikir, dan jaharkan yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat atau jalan menuju kebenaran. Kemudian ada tasawuf akhlaki ya, jadi mungkin sudah tidak asing dengan akhlak, tasawuf yang menggunakan pendekatan tahalli, pembebasan diri dari sifat tercela, tahalli, mengisi diri dengan sikap terpuji, dan tajali atau penghayatan rasa ketuhanan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf jenis ini fokus pada perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, contohnya menghindarkan diri dari akhlak tercela sekaligus mewujudkan akhlak terpuji. Nah, lalu bagaimana sih sejarah perkembangan tasawuf itu? Tadi udah dijelaskan tasawuf itu apa, jenis-jenisnya. Lalu apa sebenarnya sejarah? Bagaimana sejarahnya? Nah, pemikiran tasawuf telah melewati berbagai perkembangan berdasarkan rentetan waktu sejak abad pertama Hijriah. Jadi mengacu pada buku karya Sopana Nurdin, fase abad pertama dan kedua Hijriah belum sepenuhnya disebut fase tasawuf, tetapi lebih kepada kezuhudan. Nah,
Pada fase tersebut, tasawuf lebih bersifat amaliyah daripada pemikiran. Bentuk amaliyah ini seperti berbanyak ibadah, menyedikitkan makan dan minum, tidur, dan lain sebagainya. Amaliyah ini semakin intensif pasca terbunuhnya sahabat Nabi, yakni Utsman. Nah, tasawuf mengalami pembahasan yang luas dalam bidang akhlak pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Nah, dari hal inilah akhirnya mendorong lahirnya pendalaman studi psikologis dan kejiwaan serta pengaruhnya bagi perilaku. Kemudian muncul pemikiran tentang epistemologi yang membahas tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk ke abad ke-5 Hijriah dan seterusnya hingga pada abad ke-6 sampai ke-9 Hijriah dan setelahnya muncul tasawuf falsafi. Nah, tasawuf jenis ini memadukan antara rasa dan rasio dan tercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Nah, demikian penjelasan singkat tentang arti tasawuf dan cabang-cabang ilmu yang dipelajari. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada yang ilmu yang didapatkan, alangkah baiknya kita catat ya. Seperti halnya pepatah yang ketika kita berurusan maka kita akan harus mengikat kakinya. Jadi jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.